Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suhartini dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah metode perkembangan motorik. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu motorik. Motorik adalah terjemahan dari kata motor, dasar mekanika yang menyebabkan terjadinya gerak. Gerak dalam bahasa Inggris move, suatu aktivitas yang didasari oleh proses motorik. Proses motorik yaitu terkoordinasi dari otak, saraf, otot, dan kerangka. Motorik itu terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu menggunakan otot-otot besar, dan motorik halus itu menggunakan otot-otot kecil. Motorik kasar itu contohnya seperti meloncat, berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Kalau untuk motorik halus yaitu seperti menulis, menggambar, menangkap, dan lain sebagainya. Perkembangan motorik ada pola asuh, gen, gizi, latar belakang budaya, bermain, sosial, dan susunan saraf. Fungsi motorik yaitu pertama, anak bisa menghibur diri, yang kedua, anak yang awalnya tidak berdaya menjadi bebas, yang ketiga, anak bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, yang keempat, anak bisa membentuk kepribadian dirinya masing-masing. Selanjutnya yaitu tujuan perkembangan motorik adalah untuk mengkaji proses tahapan kemampuan anak. Nah, jadi perkembangan setiap anak usia dini tidak bisa dipaksakan, harus mengikuti tahap perkembangan anak usia dini. Setiap tahap perkembangan anak tidak sama dengan anak yang lainnya, sehingga perkembangan motorik anak usia dini juga berbeda-beda. Ada anak yang cepat dalam perkembangan motoriknya dan ada juga anak yang lambat dalam perkembangan motoriknya, yaitu sesuai dengan stimulus yang diberikan orang tua atau gurunya. Perkembangan motorik anak akan terlihat secara jelas melalui gerakan yang dilakukan. Anak diharapkan dapat melakukan gerakan secara optimal, karena gerak yang dilakukan oleh anak dapat menimbulkan pembelajaran yang berhubungan dengan pengalaman. Perkembangan motorik berlangsung dari bayi hingga dewasa. Perkembangan motorik pada bayi ditandai dengan perubahan aktivitas yang tidak terkendali menjadi aktivitas yang terkendali. Perkembangan pada bayi berjalan dengan cepat. Anak berjalan untuk mengendalikan kepala, berdiri, dan berjalan pada masa bayi di tahun pertama. Sehingga berjalannya waktu, motorik anak bertambah kemampuannya. Semakin bertambah usia, maka semakin berkembang kemampuan motorik anak. Selanjutnya yaitu struktur otak dalam perkembangan fisik motorik. Saat dalam kandungan, pertumbuhan otak terjadi sangat cepat. Hal itu terus berlanjut setelah bayi lahir. Pada masa ini disebut dengan masa peka, yaitu masa di mana anak siap untuk belajar sesuatu. Masa ini berlangsung selama 6 tahun loh. Untuk itu perlu banyak diberi stimulasi. Otak bayi terdiri dari banyak neuron, dan masing-masing neuron saling berhubungan disebut dengan sinapsis, yaitu penghubung antara akson dan dendrit. Tugasnya adalah untuk menyampaikan pesan dari akson ke dendrit, ditandai dengan terbentuknya sinapsis-sinapsis yang saling terkoneksi. Jika di awal kehidupan bayi didominasi dengan perilaku refleks, maka memasuki usia 2 bulan, perilaku refleksnya mulai berkurang, digantikan dengan gerakan yang lebih terkendali, meraih, memegang, merangkak, dan berjalan. Perkembangan otak terjadi di kedua bagian kanan dan kiri. Masing-masing otak memiliki fungsi yang berbeda. Otak kanan mengendalikan tubuh kiri dan otak kiri mengendalikan tubuh kanan. Terdapat 4 unsur yang menentukan dalam perkembangan motorik, yaitu pertama otak, saraf, otot, dan kerangka. Otak bersama jaringan saraf membentuk sistem saraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendiktekan setiap gerakan anak. Dan perkembangan otak tercepat adalah di usia 0-2 tahun atau disebut dengan periode sensomotorik.
Yang kemudian yaitu usia 4-6 tahun. Setelah itu agak melambat hingga anak usia 12 tahun. Pada usia ke-12 tahun, perkembangan motorik kasar dan motorik halus selesai. Intelijensi telah terbentuk, tetapi sel-sel otak terus berkembang hingga usia sekitar 35 tahun. Selanjutnya, berikut contoh mengenai motorik kasar dan motorik halus. Aska di tengah sini. 1, 2, 3. Loncat. Dekat lagi. Loncat. Lagi. Buka. 1, 2, 3. Lagi. 1, dekat lagi. 1, 2, 3. Sikit lagi. Besok ikan nun sama hiu sama ikan paus ya. Oke. Gini, was biru sama ikan nun sama hiu ya. Hiu megalodon. Oke. Buat kertas yang macam gitu ya. Oke. Aku suka buat macam gini. Udah ngaji. Harusnya gini, ngaji dulu baru boleh ini. Kalau tak ngaji tak bisa ini, nanti dulu kalau nak ini kan harus ngaji dulu baru boleh. Hadap sini kan ya. Kok dekatan dia? Memang. Ikan dekat sini nak makan dia. Ikan yang nak bersiap. Oh gitu. Gitu. Tempel lah. Tempelnya macam mana? Dekat sini dah macam gini. Sini. Ya udah kasih lemnya. Ya. Tutup. Iya. Kok? Banyaknya nak habis lagi. Kita dah tak apa. Enggak apa. Kita tak bisa beli lagi. Bisa. Lepas tu, ya satu lagi lah. Lah tempel. Nanti aja. Oke. Kok di situ? Biar macam termakan gitu. Oh. Yeay. Macam makan kaki. Dadah dulu. Dadah. Yeay. Lihat ini, lihat bolanya.
Nah. Udah, kalah. Ayo. Udah. Oh itu. Udah. Baik, itu tadi penjelasan dan contoh mengenai motorik kasar dan motorik halus. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.